saya pelajari hari ini adalah ternyata usaha kita ini harus disiapkan untuk diwarisi, bukan hanya untuk kita. Legacy. Orang tua kita udah meninggalkan legasinya ke kita nih. Nah, kita harus pastikan nih legacy ini bisa berjalan lagi ke generasi selanjutnya. Dan ternyata ilmunya ada di sini. Gimana menciptakan leader tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Saputra, asal kota dari Jambi. Saya kesini mengikuti acara UBL bersama istri saya. Nama saya Diski. Nah, jadi kita berdua datang ke sini dan kita basicnya perusahaannya adalah transportasi, Famiraya Group, dan karyawan yang kita kelola saat ini itu lebih kurang 300 orang. Nah, 300 orang ini kita perlu ilmunya untuk mengelola lebih baik lagi gitu. Karena yang saya tertarik dengan acara UBL ini adalah gimana menciptakan leader-leader baru lagi, sehingga usaha-usaha kami, karena Famiraya Group ini dari transportasi, dari hotel, terus ada kafe juga, ada family mart, ada playground, jadi banyak jenis usaha yang kita kelola, sehingga kita pengennya ada leader-leader di setiap perusahaan tersebut. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah mengikuti pembelajaran UBL, ilmunya sangat luar biasa. Gimana menjadikan perusahaan yang baik menjadi perusahaan yang hebat gitu. Nah, jadi Famiraya ini jenis usahanya ada banyak nih, tapi menjadi perusahaan hebat tuh ternyata di sini diajarin ilmunya gitu. Gimana menjadi pemimpin yang inspirational leader, gimana menjadi pemimpin yang menciptakan pemimpin-pemimpin baru lagi gitu. Dan yang paling penting ilmu yang saya pelajari hari ini adalah ternyata usaha kita ini harus disiapkan untuk diwarisi, bukan hanya untuk kita. Legacy. Orang tua kita udah meninggalkan legasinya ke kita nih. Nah, kita harus pastikan nih legacy ini bisa berjalan lagi ke generasi selanjutnya. Dan ternyata ilmunya ada di sini. Gimana menciptakan leader tersebut. Mungkin kalau dari saya pribadi ngerasa kita tuh di refresh lagi as a owner, karena mungkin nggak banyak orang yang bisa nasehatin bos kan. Tapi dengan acara UBL ini kami sebagai para owner ngerasa di refresh lagi dan diingatkan dengan hal-hal yang baru lagi. Yang paling penting yang kena banget buat saya di acara UBL itu, kita as a owner yang paling utamanya kita harus set future kita dengan jelas, dengan clear. Kita mau jadi leader tapi kita mau nge-leading apa gitu. Kita harus set goals kita dan rencana kita di future itu harus clear. Setelah itu baru kita harus giving clear instruction ke employee kita. Jadi tidak ada salah paham atau apa. Nah, komunikasi itu juga diajarin banget, dan coach-coachnya tuh luar biasa sekali, memberikan kita insight untuk gimana sih cara berkomunikasi yang baik, bagaimana sih cara message itu diterima dengan clear, tidak salah paham atau tidak banyaknya interpretasi dari karyawan. Jadi ujung-ujungnya perusahaan untung, ujung-ujungnya set goals yang kita udah set itu tercapai gitu. Itu sih yang dari acara UBL itu sih yang kena banget sih buat kita ya gitu, buat aku sih pribadi. Iya, bener banget. Kita belajar di sini UBL itu yang paling yang menurut saya paling menjadi yang sangat luar biasa itu karena kita tetap relevan gitu. Karena dunia ini kan berubah terus. Dunia ini perubahan itu udah sesuatu yang pasti gitu. Nah, tinggal kita gimana diajari menunggangi perubahan ini sehingga kita tetap stay relevan terus sama bisnis-bisnis kita. Itu yang luar biasanya. Dan alhamdulillah Famiraya sekarang misi 2021-nya kan adalah debt free. Dan insya Allah azam saya ini akhir tahun ini nih tinggal satu titik lagi dari banyak titik, tinggal satu titik lagi. Insya Allah azam saya akhir tahun ini, mohon doanya juga sehingga kita bisa menjadi benar-benar perusahaan yang debt free, sehingga 2022 kita set goalnya itu udah nggak ada ngomongin masalah utang lagi, kita ngomongin masalah gimana mengembangkan bisnis, gimana membangun usaha yang barokah, yang istilahnya memberdayakan banyak orang gitu. Itu sih. Iya, mudah-mudahan sih. Itu goals kita ya untuk tahun 2022, biar Famiraya Group semakin berkembang, karyawannya semakin banyak, tapi karyawan tidak dibebankan dengan
beban-beban owner yang penuh dengan utang, sehingga menekan mereka untuk lebih bisnisnya lebih sehat gitu. Bener. Jadi kita fokusnya ngembangin usaha lagi gitu, bukan fokusnya gimana bayar utang gitu. Kita fokusnya gimana menghadirkan cering-ceringnya. Gitu. Iya. Setelah mengikuti UBL ini, mudah-mudahan di 2021 kan selesai lunas utangnya nih. Di 2022 kita bakal set goal, Pamira ini bakal jauh lebih berkembang lagi. Kita bakal menentukan target-target pasar yang spesifik, yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar, yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat secara umum, sehingga kita bisa menjadi perusahaan hebat, sehingga kita emang dicintai oleh masyarakat banyak gitu. Dan juga kita di 2022 ini kita lagi merenovasi beberapa usaha kita tadi supaya keep relevan. Kayak hotel kita renovasi, Kino juga kita renovasi untuk food and beverage F&B-nya. Ini juga Pamiraya juga kita bakal adakan training untuk karyawan sehingga mereka menjadi leader sejati, sehingga perusahaan ini bakal melejit di tahun 2022. Amin. Ya, kalau dari saya pribadi sama ya sebenarnya. Kita harus duduk dulu sebelum kita mulai nanti tahun baru, sebelum tahun yang lebih keren lagi, dan kita optimis kalau tahun depan insya Allah keadaan akan lebih baik karena corona udah mulai agak meredup ya, dan mudah-mudahan opportunities kita untuk mengembangkan usaha, kita punya lebih banyak jalan untuk berkembang gitu. Jadi akhir tahun rencana kita akan sharing dengan leadersnya kita di Family Raya Group untuk gimana targetnya mereka nanti ke depannya. Insya Allah kalau kita set future kita lebih clear, lebih jelas, kita bisa berada dalam satu bus yang sama, di bus Family Raya. Kita bisa berada dalam satu bus yang sama, tujuannya sama, sejahtera, sukses, makmur semuanya. Amin. Dan menghilangkan persepsi-persepsi nggak bisa bikin usaha tanpa utang itu kita buktiin nanti. Karena mudah-mudahan itu yang jadi inspirasi banyak orang, dan mudah-mudahan itu jadi penyemangat orang-orang. Mungkin banyak orang yang pengen buka usaha tapi mereka nggak punya kemampuan untuk pinjam uang sama bank, tapi kita nanti insya Allah kita akan share ketika kita sudah selesai dengan utang-utang kita, nanti akan di-share deh biar tahu gitu, bisa kok keren tanpa utang. Bisa. Bisa banget. Jadi yang jadi di MMC ini ternyata bukan hanya masalah utang. Kita diajarin untuk gimana membenahi bisnis kita. Salah satu dengan UBL ini. Karena bisnis itu butuh pemimpin, bisnis itu butuh leader untuk memberikan arahan dan segala macam tadi. Dan acara ini itu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mengenai kepemimpinan itu sendiri. Karena kita bertanya-tanya nih, gimana sih pemimpin yang efektif itu gimana? Yang menjadi pemimpin yang hebat tuh kayak gimana? Kita kan perlu belajar, kita perlu ilmu. Nah, alhamdulillah di sini dijawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tinggal ya kita mau menerapkannya seperti apa kan gitu. Itu sih. Jadi dari saya dan dari istri juga, bagi yang belum pernah ikut UBL, ikut UBL. Oke, mungkin ya cukup itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.